Belakangan ini beredar kabar bahwasanya ada instruksi yang mengharuskan keluarga penerima manfaat saat mengambil bantuan apapun, yakni bantuan sosial, baik itu PKH seperti BPNT, BST, BLT dana desa, dan bantuan yang lainnya, harus menunjukkan sertifikat telah divaksin COVID-19. Nah, apakah ini benar beritanya atau apakah ini ada kaitannya dengan peraturan presiden di tahun 2021 ini terkait banyaknya masyarakat yang sudah dijadwal untuk diberikan vaksinasi? Nah, berikut akan kita kupas kebenarannya dan akan kita luruskan pemahamannya agar tidak terjadi gagal paham. Sebelumnya kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya, Sukron Channel. Apa kabar Sobat YouTube semua? Semoga Sobat YouTube semua selalu diberikan kesehatan, diperlancar segala urusan dan usahanya, dan diperbanyak rezekinya. Amin. Sobat YouTube, pada video kali ini saya akan memberikan informasi mengenai apakah benar kabar yang beredar belakangan ini bahwasanya katanya ada instruksi mengenai syarat pengambilan bantuan sosial dalam bentuk apapun, baik itu PKH seperti BPNT, BST, BLT dana desa, dan bantuan sosial yang lainnya. Ketika mengambil bantuannya harus menunjukkan sertifikat telah divaksinasi COVID-19. Nah, apakah ini benar? Apakah ada kaitannya dengan sanksi yang ada di peraturan presiden mengenai pelaksanaan vaksinasi, di mana kemarin itu di video saya sebelumnya bahwasanya masyarakat yang sudah ditetapkan penerima vaksin ini wajib untuk vaksinasi dan tidak boleh menolak. Apabila menolak, ini ada sanksinya. Nah, apakah ini berkaitan dengan itu? Maka akan kita kupas, akan kita jelaskan di video ini secara detail, dan kita luruskan, kita bahas peraturan presidennya, apakah ini benar atau tidak. Nah, sebelumnya silakan yang baru bergabung, di subscribe dulu channel ini dan ditekan tombol loncengnya, agar Sobat YouTube semua mendapatkan pemberitahuan video terbaru dari Sukron Channel. Dan jangan lupa di-share di berbagai media sosial, dan di-like apabila Sobat YouTube suka dengan video. Sobat YouTube, kita lanjutkan pembahasan pada video kita kali ini. Nah, saat ini kita akan membahas dan meluruskan mengenai kabar beredarnya keluarga penerima manfaat ketika mengambil bantuan atau sebelum mengambil bantuan, katanya wajib menyertakan atau menunjukkan sertifikat telah divaksinasi. Apakah ini benar sih? Karena memang bagi masyarakat atau setiap orang yang telah divaksin vaksin untuk menangkal COVID-19 ini atau vaksin COVID-19 ini yang pasti akan mendapatkan sebuah sertifikat. Nah, kalau sudah 2 kali divaksin itu biasanya mendapatkan sertifikat. Nah, apakah sertifikat ini akan diwajibkan oleh keluarga penerima manfaat untuk ditunjukkan sebelum mengambil atau ketika mengambil bantuan sosial, baik itu untuk PKH, BPNT, BST, BLT dana desa, dan bantuan sosial yang lainnya. Nah, maka dari itu mari kita kupas peraturan presiden nomor 14 tahun 2021 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19. Nah, ini merupakan peraturan yang sudah dirubah. Sebelumnya ada aturan vaksinasi tahun 2020 yang lalu. 2021 ini peraturan presiden ini baru ya.
Nah, yang akan kita cermati di sini dalam peraturan ini adalah di pasal 13. Nah, pasal 13A ini khususnya, ini ada beberapa ayat. Yakni ada 4 ayat di sini. Nah, ini berhubungan dengan tema pada video kita kali ini. Pasal 13A ayat yang pertama ini berbunyi, Kementerian Kesehatan melakukan pendataan dan menetapkan sasaran penerima vaksin COVID-19. Nah, jadi sebelum dilaksanakan atau dilakukan vaksinasi, ini siapa saja yang akan mendapatkan vaksinasi, ini sudah dilakukan pendataan terlebih dahulu untuk menetapkan siapa saja yang wajib divaksin. Nah, jadi ini ya, perlu digarisbawahi di ayat 1. Kemudian ayat 2-nya di pasal 13A, setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 berdasarkan pendataan wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Nah, ini di ayat 2-nya, kalau orang atau mungkin salah satu KPM yang sudah ditetapkan sebagai sasaran, ini biasanya ada kriterianya ya. Sasaran penerima COVID, vaksinasi COVID-19 maksud saya, berdasarkan pendataan yang sudah dilakukan oleh pihak Kementerian Sosial, dalam hal ini mungkin Dinas Kesehatan melalui Puskesmas. Nah, ini wajib mengikuti vaksinasi COVID-19. Artinya wajib di sini ya, silakan datang terlebih dahulu. Nah, nanti ketika datang, kalau sudah ada undangan, ada namanya, sudah menjadi sasaran penerima vaksinasi, itu harap datang lebih dulu ya. Datang mungkin ke puskesmas atau ke balai desa di tempat diselenggarakannya vaksinasi tersebut. Kalau sudah datang, nanti pasti petugas vaksinnya, petugas yang akan memberikan vaksinasi, ini ada beberapa poin penting yang akan ditanyakan kepada calon penerima vaksinasi tersebut. Apakah layak mendapatkan vaksin atau mungkin belum atau tidak bisa divaksin. Nah, itu ya. Nanti akan kita hubungkan dengan ayat berikutnya. Ya, jadi di ayat ketiganya ini atau ayat selanjutnya ini dikecualikan dari kewajiban sebagaimana yang dimaksud ayat 2 tadi, yang wajib wajib mengikuti vaksin yang sudah ditetapkan. Ini ada pengecualian. Jadi bagi sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak memenuhi kriteria penerima vaksin COVID-19 sesuai dengan indikasi vaksin COVID-19 yang tersedia. Nah, jadi ini ada pengecualian. Mungkin karena punya penyakit tertentu sehingga tidak boleh dilakukan vaksin. Misal punya autoimun atau punya penyakit berat atau mungkin ibu hamil. Nah, ini kan ada pengecualian. Jadi tidak semuanya yang sudah menjadi sasaran penerima COVID-19 ini nanti langsung atau diharuskan untuk divaksinasi. Jadi nanti ditanyakan diklarifikasi dulu, atau nanti yang seharusnya itu ya datang dulu ke tempatnya yang sudah ditentukan. Nanti kan petugas medisnya akan memberikan pertanyaan. Kalau tidak layak atau ada pengecualian tidak memenuhi kriteria, ya tidak akan divaksin terlebih dahulu. Nah, seperti itu ya Sobat YouTube. Kemudian di ayat 4, tetap pasal 13A, ini setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 dapat dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial seperti PKH, BPNT, BST, BLT dana desa, kemudian penundaan atau penghentian layanan administrasi dan atau denda. Nah, ini jadi kalau masuk kriteria dan sudah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin, ini wajib mengikuti ya. Kalau tidak mengikuti, misal sudah memenuhi kriteria, misal sehat dan umurnya masih muda, nah ini kalau menolak secara terang-terangan itu nanti akan ada sanksinya tersebut.
bantuan sosialnya bisa dihentikan atau bisa dihentikan atau penundaan layanan administrasi seperti membuat KTP, KK, akte lahir, atau pindah alamat, yang jelas yang berhubungan dengan surat-surat di kantor desa atau kantor kelurahan. Nah, tadi kan ada pengecualian yang tidak masuk kriteria. Nah, sesuai dengan surat keputusan Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, ada beberapa kondisi seseorang tidak bisa menerima vaksin. Nah, ini dikecualikan untuk orang-orang berikut ini. Misal tekanan darah 140 atau per 90 atau lebih. Nah, ini bisa mungkin ditunda ya vaksinasinya. Kemudian pernah positif COVID-19. Nah, ini kemungkinan bisa ditunda 3 bulan baru bisa menerima vaksin. Kemudian orang yang sedang hamil, kemudian sakit jantung, sakit ginjal, dan penyakit berat yang lainnya. Kemudian positif HIV dengan angka CD4 kurang dari 200 atau tidak diketahui. Nah, jadi itu salah satunya atau beberapa kriteria yang tidak memenuhi syarat untuk diberikan COVID atau divaksinasi COVID-19. Nah, jadi itu ya Sobat YouTube yang dimaksud. Jadi tidak semuanya itu, jadi untuk sertifikat sampai saat ini belum ada instruksi resmi dari Kementerian Sosial mengenai hal itu. Jadi ya hanya yang sudah memenuhi syarat, memenuhi kriteria, dan menjadi sasaran penerima yang akan diberikan vaksinasi. Kalau tidak memenuhi kriteria, misal ibu hamil atau sakit, nah seperti yang saya sebutkan tadi, itu jadi ada pengecualian tidak bisa diberikan vaksinasi. Nah, jadi itu ya. Jadi kalau ada berita yang bilang harus menunjukkan sertifikat vaksinasi, ini merupakan berita hoax atau tidak benar adanya. Nah, jadi sampai saat ini kami di lapangan belum menerima instruksi resmi dari Kementerian Sosial mengenai kaitannya vaksinasi atau orang yang menolak vaksinasi dengan bagaimana teknis apabila pembatalan atau penghentian bantuan sosial sesuai dengan peraturan presiden tersebut. Demikian informasi dari saya, dan jangan takut vaksinasi ya, karena vaksinasi ini aman, halal untuk mencegah virus COVID-19. Apabila mungkin ada efek samping, itu merupakan reaksi imun kita. Jadi jangan takut, insya Allah vaksinasi ini aman. Demikian informasi dari saya, sampai jumpa di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.